Beginilah kita kondisi di Palu, kesulitan gas kita, akhirnya kita harus mengejar harapan itu, dan alhamdulillah kita menemukan harapan cinta baru itu ya, dan kita mengejar gas. Aduh, susahnya hidup di Palu. Ternyata sudah 2 kali kita melakukan antrian dan gagal. Gagal lagi. Di sini harus kakak Palupi. Kita sudah bawa fotokopi kakak karena statusnya kita ngontrak dan kakaknya masih beralamatkan alamat rumah orang tua dan tidak akan dilayani. Tidak bisa dilayani. Oke, apa ya, bagaimana ya? Tidak bisa kita menyalahkan pemerintah atau siapa. Saya buat vlog ini supaya tahu lah kondisi Palu ternyata susah gas. Beginilah. Hari ini saya ingin berbagi cerita yang menarik, walaupun sedikit agak pahit, tapi mudah-mudahan ada masukan-masukan dari teman-teman. Tadi seharian saya mengejar gas, tabung gas. Kemudian di salah satu pangkalan saya antrian cukup panjang dan memang keterbatasan untuk di stok, di dropnya gas di salah satu pangkalan. Salah satu pangkalan itu hanya di drop 100 tabung. Kemudian kita antrian panjang, akhirnya kita sudah tidak kedapatan, padahal di angka 70, ternyata 30 sudah ada yang titip ya, seperti itu. Akhirnya kita tidak dapat, dan syaratnya pun harus menggunakan KTP dan KK. Jadi ternyata saya baru tahu fungsi KTP dan KK itu juga salah satunya untuk antrian gas. Kemudian saya pas mau ke arah pulang, saya dan teman-teman yang tadinya antri panjang itu yang tidak mendapatkan gas, lihat ada mobil lagi yang lewat, mobil gas, dia singgah di salah satu pangkalan. Sampai di pangkalan itu kita tidak diterima karena yang orang bilang, yang punya pangkalan itu bilang, oh ini sudah dititip, tidak ada lagi yang kosong, kita diarahkan ke salah satu pangkalan lagi. Jadi katanya di sana juga mau masuk, kata yang punya mobil ini, karena dia akan nanti ngedrop gasnya juga di salah satu pangkalan yang dekat situ. Kita menunggulah sehingga akhirnya dia drop di salah satu pangkalan itu. Ya sudah berharap ya, kita sudah berharap dapat gas itu. Kemudian sampai di situ kita antri juga, karena juga dia minta KTP dan KK ya, akhirnya kita antri. Saya juga bawa KTP asli, bukan fotokopinya ya. Cuman saya bawa juga itu KK fotokopi ya, KTP asli dan KK fotokopi. Setelah mau antri, kita klarifikasi dulu sama pihak pangkalan yang di situ kan. Karena isu-isunya dibilang kalau bukan KK yang asli di sekitar situ tidak diterima. Saya tinggal di Palupi, statusnya ngontrak. Kemudian otomatis kita mencari di wilayah situ, tapi kakak saya alamatnya bukan di wilayah Palupi, kakak saya di wilayah Maesa ya, karena di sana alamat saya lahir ya. Kemudian tidak bisa dapat gas tersebut karena bukan kakak Palupi. Nah, mungkin saya mohon solusi juga, baik entah siapa yang berhubungan dengan yang mengurusi ini, gas ini, entah perusahaan kah atau pemerintah, entah siapa. Bagaimana sih solusinya? Pertanyaan saya, jika gas 3 kilo itu sasarannya bagi orang-orang yang ekonominya bisa dikatakan kurang mampu, ya lebih baik dibuatkan kartu yang memang sudah selektif ya, sudah berdasarkan sasaran yang tepat, bahwa dia harus menggunakan 3 kilo. Karena kan bisa jadi stok itu terbatas karena orang-orang yang
punya rumah mewah, punya mobil banyak dan lain sebagainya, yang ekonominya sudah mapan juga masih menggunakan tabung 3 kilo. Atau seperti apakah tabung 3 kilo ini diperuntukkan? Kemudian apa solusi sehingga kami yang ngontrak-ngontrak sana sini itu bisa mendapatkan hak di wilayah sekitar? Apakah harus ada kartunya atau seperti apa rekomendasi dari pihak kelurahan kah atau RT RW dan lain sebagainya, sehingga ada keadilan sosial bagi seluruh manusia. Mungkin ini bukan tuntutan sih, maksudnya harapannya biar ya tidak dibeda-bedakan lah. Dan juga gas ini janganlah juga terlalu susah begini. Pertanyaannya kenapa di pasar-pasar itu ada? Kenapa di pasar-pasar itu ada dengan biasa mereka taruh di depan itu, kemudian kita tanya harganya dengan harga 35, ada yang sampai 50.000. Kalau memang gas itu betul-betul susah, ada mereka sampai 50.000. Nah pertanyaannya, apakah gas 3 kilo itu juga bisa beredar selain di pangkalan? Nah itu, kalau seharusnya dia juga bisa beredar selain di pangkalan, seharusnya orang-orang yang menurut saya ini ya, orang-orang yang mapan, yang masih menggunakan 3 kilo, ya diarahkan untuk beli di pasar saja. Jangan ambil yang di pangkalan yang harga jualnya masih di angka 16.000 sampai dengan 18.000. Ya, mungkin itu unek-unek, dan saksikan video di setelah ini bagaimana kejadian yang sebenarnya yang saya ceritakan tadi. Oke, terima kasih semua. Beginilah kita kondisi di Palu, kesulitan gas kita, akhirnya kita harus mengejar harapan itu, dan alhamdulillah kita menemukan harapan cinta baru itu ya, dan kita mengejar gas. Aduh, susahnya hidup di Palu ya, kita dapat gas kayaknya. Alhamdulillah, usaha kita mengejar gas akhirnya kita temukan juga antrian panjang. Jadi sebelum saya sampai di situ, ini sudah pasang pinggir jalan, ada kios awi itu. Sudah full kata ini. Full ini. Sudah ada titipannya orang. Jadi sebelum saya ke sana, harus kami ke sana dulu juga. Sini, ini kan belok. Nah, belok. Ada pekerjaan di depan situ. Ya, yang pertama sudah. Di samping toko ya, jangan di tokonya, sebelahnya. Kan tidak masalah, dia di sini. Sana titipan. Ya, perjuangan masih panjang, saudara-saudara. Jadi kita beginilah kondisi di Palu. Kita susah gas. Harapannya ini pemerintah bisa membantu masyarakat untuk minimal ya dimudahkan untuk bagian dapur lah. Di mana itu jangan nanti kita tersesat rame-rame. Manakah dia itu berada? Kita kejar gas. Palu ini termasuk wilayah yang susah gas. Gimana?
Ya, mudah-mudahan kita dapat gas karena itu begitulah, kita berusaha terus, berusaha. Dapat ini ya, ini Pangkalan, akhirnya ada harapan. Ya gas. Ada harapan. Ada harapan. Kita dapat gas akhirnya. Ya. Tadi kita antrian panjang dan sekarang kita dapat gas. Ya, kita dapat gas sekarang. Tugasnya bavlog sudah kita bavlog di gas. Ini orang so lapar batungku, kasihan. Kasihan. 3 hari tidak makan karena habis gas. Akhirnya makan kue, kasihan dia. Kasihan ya. Dan setelah kita berburu 3 kali dan tadi sempat antri panjang sekali, dan akhirnya sekarang mendapatkan antrian gas. Iya, ini Palu begini juga. Besar gas. Iya. Banyak yang titip-titip, jadi kita yang antri so tidak dapat. Kita yang berjuang dong. Kita yang berjuang untuk antri gas. Beberapa hari kan dia menyala pakai kayu apa kan? Higienis. Marsal, kau punya tadi itu. Ujung itu. Ini tadi itu sudah kita berhenti di situ. Dibilang tidak menerima yang tadi kita berhenti di situ. Dibilang tidak menerima titipan semua. Bilang tidak mau ketemu kita. Nah, saya bilang, makanya Kita akhirnya tidak dapat ya. saya bilang gini, tanya orang sini semua ya. Berarti kalau gitu aja, boleh gitu pakai tabungnya ya. Tadi gitu lain lebih muka. Mas, dia tidak mau titip dia kasih titip. Makanya kalau begitu berarti boleh ditabung ya. Saya bilang begitu, lain dia muka. Yes. KTP. Kalau cuma kakak. Iya, Pak Lupi ada, KTP ada. Kakak. Mau bawa kakak dulu lagi? Hah? Iya. Jadi habis fotokopi langsung bawa kemari. Darah singgah-singgah. Karena ini lambat sedikit. Iya, makanya mana di sini. Oh, kalau begitu kali kakak. Iya. Habis fotokopi langsung kemari ya, jangan singgah lagi. Karena ini cepat habis. Kita pulang dulu. Udah bisa.
Kau tunggu sini ya. Ada yang tunggu sini. Iya. Boleh pinjam sebentar? Iya, tunggu sini. Dibawakan kemari kakaknya. Saya tidak ada pulsa tapi. Tidak ada pulsa. HP-nya ada. Cuma pakai data, pakai data. Pulsanya inti ada ini. Serius. Tidak ada pulsa. Ketemu lagi bro. Ini ada HP. Kau saja. Ketemu lagi kan. Ketemu lagi dan ini. Tadi panjang antrian di sana. Oh ternyata akhirnya kita gagal ternyata karena dia harus menggunakan kakak palupi. Ya. Tadi saya kira sudah bisa kita isi gas di sini. Ternyata sudah 2 kali kita melakukan antrian dan gagal. Gagal lagi. Di sini harus kakak palupi. Kita sudah bawa fotokopi kakak karena statusnya kita ngontrak dan kakaknya masih beralamatkan alamat rumah orang tua dan tidak akan dilayani. Tidak bisa dilayani. Oke, apa ya, bagaimana ya? Tidak bisa kita menyalahkan pemerintah atau siapa. Saya buat vlog ini supaya tahu lah kondisi Palu ternyata susah gas. Beginilah.